pendalaman malam hari ini, pendalaman Alkitab malam hari ini dengan tema waspada dan tekun. Awalnya saya mau kasih tema waspada dan setia. Tapi menurut saya lebih tepat waspada dan tekun. Karena tekun adalah sebuah sikap mengerjakan yang tidak jemu-jemu. Seseorang mungkin setia, tetapi belum tentu tekun. Tetapi orang yang tekun pasti setia. Kita baca ya Bapak Ibu, Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Lukas 12 Ya. ayat yang ke-35 sampai yang ke-48. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi dan padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Baik Bapak Ibu, pembacaan ini seringkali dikhotbahkan oleh banyak pendeta. Ya, kita akan mendalami perumpamaan ini. Banyak yang berpikir dari perumpamaan ini ada dua tipe hamba, hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Tapi sebetulnya tidak tepat. Menurut saya ada 3 macam tipe hamba di dalam narasi ini. Ya, kita akan perhatikan Bapak Ibu. Saat itu Tuhan Yesus sedang memberi pengajaran melalui perumpamaan. Bagaimana menjadi hamba Allah yang bernilai, berarti di hadapan Allah dan kelak akan dimuliakan. Ya, ada 3 contoh hamba dalam perumpamaan tersebut. Yang pertama, hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ini jenis pertama.
dijelaskan bahwa hamba tipe ini yang dikehendaki Tuhan selalu waspada dan siap sedia melayani tuannya. Mengikat pinggang adalah idiom Yahudi yang berarti hidup dalam kesiapan penuh. Ya, siap bekerja, tetap bekerja, dan siap menyambut kedatangan tuannya kapan saja. Bapak Ibu, di dalam tradisi Yahudi, mengikat pinggang itu tanda siap bekerja. Atau kalau di zaman sekarang, melinting lengan. Apa melinting itu apa? Melipat lengan panjang kita. Tanda kita siap bekerja. Ya, Pak Jokowi itu ya, melipat lengan panjangnya, tanda dia siap bekerja. Demikian dulu. Zaman dulu itu, orang Yahudi itu kan pakai daster Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang kan disebut daster, jubah, daster itu ya. Ini ribet bekerja. Gamis. Iya, gamis, jubah gamis gitu ya. Itu pakaian Timur Tengah. Kalau bekerja ribet, mau mencangkul, mau membajak sawah, mau apapun ribet. Jadi biasanya mereka angkat sedikit pakaiannya itu, lalu ditali, diikat pinggang. Jadi baju gamisnya tidak sampai ke mata kaki, nggak sampai ke tanah, agak nyenceng gitu loh ya. Itu tanda dia siap bekerja. Ya, siap bekerja, siap menyambut tuannya. Bapak Ibu, hamba yang baik adalah hamba yang mengerti apa yang harus dia kerjakan. Tidak menunggu diperintah, tetapi mengerti dan mengerjakan apa yang dibutuhkan, serta menyenangkan tuannya. Ini kan kisah tentang hamba-hamba yang menunggu tuannya pulang. Mereka nggak tahu jam berapa pulang. Saat itu belum bisa Sherlock terkini, belum bisa. Ya kan? Jadi kapan pulang hamba-hamba nggak tahu. Tetapi hamba-hamba yang baik, dia tahu apa yang harus diperbuatnya. Dia tetap harus berjaga dalam arti melek, nggak boleh ketiduran. Dia tetap harus mengikat pinggangnya. Dia harus manasi makanan-makanannya. Sehingga tuannya datang, tuannya bisa cuci muka, bisa makan. Itu hamba yang diinginkan tuannya. Enggak perlu disuruh. Enggak perlu disuruh sebetulnya. Sama seperti kita kalau punya pembantu, kita tinggal pergi, dan kita pulang, rumah dalam keadaan beres. Seneng kan? Kalau kita punya pembantu, pulang dari berpergian, rumah kotor, makanan belum siap. Kita pusing kenapa rumah jadi seperti ini. Ya. Tetapi pembantu yang tahu, juraganku pulang, lapar, dia siapin makan. Juraganku pulang, mau mandi, aku siapin air panas. Juraganku pulang, dia nggak ingin rumahnya kotor, dia bersih-bersih tanpa disuruh. Bapak Ibu, sebetulnya tipe pembantu seperti inilah hamba yang baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus tahu apa yang harus kita perbuat. Bukan sekedar bersih. Kita senang punya pembantu bersih, enggak kumus-kumus, betul? Tetapi bukan berarti pembantu bersih ini tidak bersih-bersih rumah. Halo, ya ngapain kamu? Mandi Pak, bersih-bersih, luluran. Bukan nggak boleh pembantu luluran, tapi kalau yang diluluri itu yang dibersihkan cuma tubuhnya saja, sedangkan rumah lupa dibersihkan, tidak nyiapin air panas, tidak nyiapin makan, itu juragan ya kecewa. Sama seperti Tuhan Bapak Ibu. Tidak salah mendandani batin, itu harus. Hidup suci, itu harus. Tetapi tidak cukup. Kita harus tahu apa yang diinginkan Tuhan kita.
Kita harus tahu apa yang harus dipersiapkan saat dia datang kelak. Proyek Tuhan apa yang belum beres, ayo beresin. Apa yang ada di depan mata? Banyak orang terbelakang tidak bisa sekolah, ya ayo sekolahkan. Banyak orang yang tidak bisa makan, ya ayo kita beri makan. Itu pekerjaan kita loh. Kita harus menyelesaikan itu semua sebelum dia datang. Bapak Ibu, hamba yang baik adalah hamba yang mengerti apa yang harus dia kerjakan. Tidak menunggu diperintah, tetapi mengerti dan mengerjakan apa yang dibutuhkan dan menyenangkan tuannya. Pulang dari perjalanan jauh pasti lapar, pasti lelah. Sebagai hamba yang baik dia harus mengerti, harus menyediakan makan dan melayani tuannya meskipun tengah malam. Kita harus siap Bapak Ibu, merelakan privasi hidup kita, merelakan kepentingan pribadi hidup kita. Demi Tuhan, nebus kita. Bapak Ibu, ini sebuah sikap dewa dan rela mengenyampingkan kepentingan pribadi. Saat itu Bapak Ibu, hamba atau budak yang baik tahu posisinya sebagai umat tebusan, dia tidak memiliki hak pribadi. Kita seharusnya juga merasa tidak boleh memiliki hak pribadi di hadapan Tuhan loh ya. Di hadapan Tuhan kita tuh tidak punya hak sebetulnya. Kenapa? Karena kita sudah tebus. Sebagai umat tebusan, kita tidak punya hak. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pelit dalam bertuhan. Pelit uang, pelit waktu, pelit pikiran, pelit tenaga. Karena kita semua udah ditebus. Pikiran kita milik dia, uang kita milik dia yang menebus kita. Jadi kita harus kerjakan apa yang belum selesai Tuhan kerjakan. Kita harus ngerti bagian kita. Ya Bapak Ibu. Hamba seperti inilah yang dikatakan berbahagia. Dipandang indah dan diberkati hidupnya. Diberkati. Itu artinya berbahagia. Berbahagialah kamu, itu diberkatilah kamu. Apanya? Jiwanya. Jiwa yang seperti inilah yang diberkati, yang berbahagia. Ini tipe pertama Bapak Ibu. Tipe kedua, hamba yang berpikir tuannya tidak akan datang atau menunda kedatangan. Itulah hamba yang jahat. Hamba tipe ini adalah hamba yang santai dan sembrono. Dia tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk melayani tuannya. Malah bersenang-senang sendiri. Bahkan memukul hamba lain, ya bahkan memukul hamba lainnya. Ini adalah sikap sewenang-wenang terhadap pelayan yang lain. Merasa superior atas pelayanan hamba yang lain. Sikap kedua Bapak Ibu adalah hamba yang santai, sembrono, dan sewenang-wenang. Dikatakan mabuk, ya mabuk. Mabuk di kalimat itu berbicara tentang ketidaksadaran, sedang asik dengan kesenangan pribadi. Ya. Sikap ini tidak sepantasnya dimiliki hamba atau umat tebusan, tidak benar. Tipe hamba yang kedua ini bertentangan dengan hamba yang pertama. Kalau hamba yang pertama, dia mau mikir tuannya butuh apa, tuannya perlu apa, aku harus siap. Hamba yang kedua tidak mau mikir. Sebagai hamba atau umat tebusan, dia tidak mau mikir kepentingan tuannya apa, keperluan tuannya apa. Dia santai, sembrono, tidak mau tahu. Dia pikir ditebus itu langsung masuk surga. Dia pikir hamba model begini adalah orang yang berpikir aku ditebus hanya untuk selamat mati masuk surga. Hamba seperti ini akan dibunuh Bapak Ibu. Ya, dikatakan di ayat itu hamba seperti ini akan dibunuh. Yang bisa dipahami sebagai dieliminasi.
Tuhan tidak butuh hamba seperti ini. Tuhan tidak butuh hamba yang sukanya senang sendiri, santai sendiri, bahkan bisanya cuma marah terhadap pelayan-pelayan Tuhan yang lain, mencemooh hamba-hamba Tuhan yang lain, sedangkan kerjanya sendiri tidak becus, sedangkan pelayanannya sendiri tidak becus. Suka, sewenang-wenang, mencemooh pelayanan yang lain, padahal karakternya sendiri belum beres. Dia nggak tahu panggilan hidupnya, dia nggak tahu harus berbuat apa, malah nyalahkan orang lain. Ya, Bapak Ibu, ini hamba yang jahat. Seharusnya sebagai hamba dia tahu tuannya itu bakal pulang. Entah segera, entah lambat, itu bukan urusan dia. Yang penting dia sebagai hamba harus siap. Seharusnya kan seperti itu. Tetapi banyak orang Kristen seperti hamba ini. Dia hidupnya santai. Perubahan kodrat tidak dikerjakan serius. Perubahan kodrat tidak dikejar. Yang penting aku berubah, santai-santai aja. Berubah tidak berubah, yang penting ya beginilah, proses. Loh, tidak salah proses Bapak Ibu. Memang setiap perubahan kodrat itu proses. Tetapi harus diseriusi, harus dikerjakan dengan serius. Tidak boleh santai. Orang seperti ini tidak merubah kodrat. Otomatis sebetulnya ya jika dia tidak merubah kodratnya, dia juga tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Itu otomatis sebetulnya. Contoh, dia tidak merubah kodrat pelitnya. Itu berarti dia tidak masuk dalam proyek Tuhan untuk memberi sedekah bagi orang banyak. Iya kan? Karena memberi sedekah bagi orang banyak, otomatis dia keluar uang. Otomatis dia mau membersihkan sikap pelitnya. Jadi membersihkan kodrat, menyucikan jiwa, itu terkait Bapak Ibu dengan mengerjakan proyek Tuhan. Kalau kita tidak terbiasa merubah kodrat, kita tidak pernah punya sikap empati, itu tidak pernah punya. Tapi kalau kita serius merubah kodrat pelit kita, langsung ataupun tidak, kita harus berlatih memiliki empati. Mau tidak mau kita memberi. Karena tidak ada perubahan kodrat hanya dimengerti, tidak bisa. Perubahan kodrat itu harus dilatih, harus dikerjakan. Saya tahu teori membesarkan bicep, tricep, saya tahu, tetapi bicep tricep saya tidak akan pernah besar jika tidak fitness. Gak bisa gak angkat beban, gak bisa Bapak Ibu. Perubahan tubuh saya harus disertai dengan latihan, bukan teori saja. Sama, perubahan kodrat kita tidak bisa dimengerti saja, tapi santai, gak ngapa-ngapain, gak melatih hidup berbagi, tidak melatih hidup bersimpati atau berempati, tidak akan terbentuk, kodrat ilahi tidak akan terbentuk. Ya, seseorang tokoh neuroscience berkata, kamu tidak bisa berubah hanya karena saya nasihati, tidak bisa. Kamu bisa berubah jika kamu terbiasa atau melatih apa yang kamu mau ubah. Nasihat itu cuma pengertian. Tetapi pengertian ini merubah kita tergantung kita melakukannya atau tidak. Mengerjakannya atau tidak. Bapak Ibu, itulah sebabnya berulang kali saya tekankan, ayo lakukan, itu yang terpenting.
beribadah di gereja dalam arti ritual tidak mengubah apa-apa. Kalau kita tidak mengubah hidup kita sehari-hari 24 jam di luar. Marah tetap aja pemarah, meskipun kita tahu marah itu berdosa. Meskipun kita tahu ya pemarah itu berdosa. Pemarah itu sikap yang meleset. Tetapi kita harus melatih. Caranya melatih gimana Pak? Ya dapat masalah jangan emosi. Kadang-kadang kita digesek terus sama banyak orang yang membuat kita marah. Tapi disitulah cara Tuhan melatih kita sabar. Tanpa itu tidak bisa disebut sabar Bapak Ibu. Bapak Ibu, hamba yang jahat, yang santai, sembrono, sewenang-wenang, bisanya ngomelin orang, hamba seperti ini akan dibunuh, dieliminasi, ditiadakan. Kenapa? Tuhan tidak butuh hamba seperti ini. Kalimatnya jelas, dibunuh. Berbeda dengan model hamba ketiga. Hamba ketiga itu masih dipukul, hamba kedua ini dibunuh. Kamu nggak penting ada, istilahnya gitu. Kamu nggak penting ada, kamu nggak penting eksis. Berarti Tuhan ini tidak membutuhkan hamba model begini, itu intinya. Sedangkan hamba yang ketiga Bapak Ibu, hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tahu tuannya segera datang, tetapi tidak mengadakan persiapan. Beda ya, yang nomor dua itu hamba yang tidak tahu, tidak mau tahu tepatnya, santai dan sembrono. Tetapi hamba yang ketiga, ini tahu kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan. Hamba tipe ini mirip hamba yang kedua, tetapi berbeda. Hamba yang ketiga ini tidak santai, tidak sembrono. Dia tahu tuannya akan datang dan tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak mempersiapkan. Males. Ya. Tuhan mengatakan hamba ini akan mendapatkan banyak pukulan. Kalau ada hamba model begini, kalau ada anak Tuhan model begini, ya pasti banyak dipukul. Ini simbol atau peringatan atau pendisiplinan agar seorang hamba tidak sekedar tahu kehendak tuannya, tetapi juga melakukan bagiannya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang sekedar ingin tahu, ikut khotbah sana, ikut khotbah sini. Loh, enggak salah. Memang belajar dari pendeta A, belajar dari pendeta B, belajar dari pendeta C, itu baik. Tetapi menjadi tidak baik kalau hanya didengar dan dimengerti, tapi tidak dilakukan. Ya. Dia tahu sebagai hamba dia harus melakukan apa. Ya. Tetapi dia nggak melakukan, males. Halo, banyak enggak orang model begini? Banyak. Dia tahu apa yang harus diperbuat, tapi dia nggak mau melakukan. Kenapa? Mungkin merasa berat. Ya memang perubahan kodrat itu berat. Mengiring proyek keselamatan Tuhan itu berat, tidak mudah. Tetapi sebagai hamba seharusnya dia tahu dia harus lakukan meskipun itu berat. Ini tidak mau melakukan. Atau sibuk dengan ritual. Pilih-pilih. Aku tidak mau merubah kodrat, aku tidak mau mengiring proyek Tuhan, yang penting aku ritual jalan. Ini tidak benar Bapak Ibu, ini akan mendapatkan banyak pukulan. Seperti Israel, hanya fokus sama ritual. Akhirnya apa? Tuhan marah dan dia pukul berulang kali. Kitab Amos mengatakan, aku benci ritualmu. Aku benci ibadahmu. Konteks ini kan konteks sesaat sebelum Israel dihancurkan sama Tuhan. Jadi kalau sukanya hanya ritual, Tuhan akan pukul.
Enggak binasa bersih sama sekali. Ada sisa Israel yang ditinggal. Ada sisa Israel. Siapa tahu dia berubah. Tetapi yang dablek, yang enggak mau berubah, ya dipukul. Orang yang cuma sekedar ingin tahu hidupnya pasti banyak pukulan. Kenapa? Karena Tuhan ingin orang yang mengerti ini segera berubah, segera bekerja, segera bertindak gitu loh. Allah menghukum Israel, 2 kali bait Allah dihancurkan, 2 kali Yerusalem dihancurkan. Tujuannya kan supaya bangsa itu berubah. Enggak benar-benar hilang, karena masih ada sisa Israel. Demikian kita Bapak Ibu. Tuhan masih ingin melihat sisa kerohanian kita, sisa jiwa kita yang bisa dibentuk. Caranya gimana? Pukul. Kalau yang hamba kedua tadi, benar-benar gak mau tahu kan, binasa. Tetapi mereka yang mau tahu tapi tidak mau mengerjakan, dipukul. Seperti Israel, taunya ritual tapi tidak mau mengerjakan. Dia berlaku tidak adil, dia berlaku tidak punya kasih, dia berlaku serong, dipukul. Siapa tahu bisa bertobat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Tuhan berkata, setiap orang yang banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu, kita tahu banyak bukan berarti kita sudah hebat dari orang lain. Kalau kita tahu banyak, itu berarti tuntutan bagi kita lebih banyak. Kalau kita tahu banyak, itu sebetulnya apa yang harus kita kerjakan lebih kompleks Bapak Ibu. Kita nggak bisa santai. Karena kita dipilih untuk mengerti sudah. Karena kita dipilih untuk kita menyadari. Kita harus mengerjakan banyak hal. Saya sebagai gembala di tempat ini Bapak Ibu, bersyukur Anda tahu banyak. Bersyukur, seperti saya bersyukur tahu banyak. Tapi saya sedih, ya, karena banyak hal yang belum bisa kita lakukan. Bapak Ibu, ayo kita pikirkan, supaya di mana kita tahu banyak, kita mengerjakan yang banyak. Kita memberi yang lebih banyak daripada mereka yang tidak tahu. Hati seorang gembala itu ingin memberikan kepada Tuhan, ya, domba-domba gemuk, domba-domba yang sehat, domba-domba yang menyenangkan pemilik. Itu keinginan gembala. Tetapi gembala tidak bisa memaksa. Domba-domba atau jemaat harus punya kesadaran. Pak, aku ambil bagian ini. Pak, ayo begini. Pak, ayo. Saya sebagai gembala nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Saya cuma bisa berkhotbah, menjelaskan, dan mendorong. Tetapi saya nggak bisa melakukan apa-apa. Kasnya minim. Seandainya pun banyak, belum tentu idenya gembala disepakati. Itu sebabnya Bapak Ibu, jemaat yang bagus, jemaat yang baik adalah jemaat yang sama-sama dewasa. Memiliki taraf kedewasaan yang sama sehingga bisa sepakat dan kompak. Besar harapan saya supaya jemaat di tempat ini jadi seperti itu. Ya, ini pengharapan ya. Bapak Ibu, seorang hamba atau pelayan memang, ya Bapak Ibu, hamba adalah pelayan. Zaman itu budak, ya. Memang saat ini budak sudah tidak ada lagi. Tetapi sikap atau hamba atau budak ini harus dimiliki setiap orang percaya dalam bertuhan. Kita bukan budak, perbudakan sudah dihapuskan. Tetapi kita tetap harus memiliki sikap hati seorang budak. Kenapa? Karena kita sudah ditebus.
Kita sebagai umat tebusan seharusnya tahu apa yang diinginkan Tuhan dan siap selalu melakukannya. Harus siap selalu melakukannya. Jangan sampai seperti hamba yang ketiga. Tahu sekedarnya tetapi tidak melakukan apa-apa. Apalagi bersikap seperti hamba yang kedua, santai, sembrono, seolah-olah ya, ditebus itu hanya untuk senang-senang, santai, pasti masuk surga. Lupa tuannya akan datang sewaktu-waktu dan akan menghakimi dan akan memberi penilaian. Tuannya akan datang, akan menghakimi, akan memberi nilai. Kamu layak enggak Pak dapat upah? Hidup kekal. Kamu layak enggak untuk hidup? Atau seharusnya kamu dibunuh saja, ditiadakan saja, dinerakakan saja. Kita jangan lupa Bapak Ibu, hidup ini ada tanggung jawab. Tuhan datang sewaktu-waktu, bisa nanti malam, bisa 10 tahun lagi. Enggak nunggu antikris. Enggak nunggu pembinasa keji akan duduk di bait Allah. Seperti banyak dipahami banyak gereja Pantai Kosta. Kalau seperti itu Tuhan datang tidak sewaktu-waktu. Itu bisa dihitung. Padahal tidak seperti itu. Tuhan datang sewaktu-waktu. Kita baca yuk, Lukas 12 ayat 40. Lukas 12 ayat yang ke-40. Hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tidak kamu sangka. Kalau nunggu antikrisnya muncul, berarti bisa disangka, oh antikris muncul. Ya sebentar lagi Tuhan datang. Ya, tidak seperti itu. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pasal 5 ayat 2 sampai 3. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ya, cek. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 40 sama dengan yang dijelaskan oleh Paulus. Pengertiannya sama, Tuhan datang seperti pencuri. Tuhan datang seperti orang yang sakit bersalin. Zaman dulu belum ada yang namanya sesar. Jadi saat itu Bapak Ibu, seorang wanita hamil itu harus siap-siap. Karena kapan saat terjadinya persalinan itu tidak bisa ditebak. Ya. Ini beda Bapak Ibu dengan 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Ayo dibaca yuk. Ini supaya paham, ini jangan digatuk-gatukkan. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia
kami minta padamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, Bapak Ibu, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, ayat 52-3, itu tidak sama timelinenya dengan 2 Tesalonika 2 ayat 1-4. Tidak sama. Tidak sama. Bapak Ibu, Yesus naik ke surga, setelah penyaliban dia naik ke surga, itu tahun 30. Dia datang seperti pencuri, tidak jelas kapan. Betul ya? Bukan berarti pendurhaka yang berdiri di bait Allah itu datang bersamaan dengan Tuhan datang. Atau mepet saat Tuhan datang, tidak. Tuhan datang seperti pencuri, ini second coming. Tetapi pembinasa yang berdiri di bait Allah itu peristiwa tahun 70 saat Yerusalem dihancurkan, kemudian Roma mendirikan patung Zeus, patung Jupiter di bait Allah. Ini di sini, timelinenya ini. 2 Tesalonika ini di sini. Padahal yang dimaksud Paulus dan Lukas, Tuhan datang sewaktu-waktu, ini di sini. Ini Lukas 12 dan 1 Tesalonika. Ini. Beda jauh, ada 2000 tahun yang sudah terlewati. Jadi jangan nunggu bait Allah dihancurkan, itu sudah hancur. Dan belum tentu bait Allah itu berdiri lagi. Karena kalau sampai bait Allah itu berdiri lagi, ini bisa perang dunia. Negara-negara muslim pasti angkat senjata. Pasti tempat ibadahnya dihancurkan, pasti marah. Dan Tuhan izinkan itu terkunci memang. Kenapa? Ya karena Tuhan datang tidak bisa ditebak. Sewaktu-waktu dia datang. Nanti minggu akan saya jelaskan lebih komplit lagi. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kita tidak bisa menunggu hadirnya pendurhaka, hadirnya antikris, hadirnya kerajaan 1000 tahun. Gak bisa nunggu itu sudah lewat semua. Tuhan datang seperti pencuri. Sewaktu-waktu dia datang di awan-awan, kita menyongsong dia. Masalahnya, apa yang mengiring kita menyongsong dia? Dikatakan di kitab Wahyu, ya, yang mengiring kita menyongsong Tuhan, menghadap Tuhan adalah perbuatan kita. Tidak cukup cuman mengerti, tetapi apakah kita sudah membentuk kodrat kita, tetapi apakah kita sudah mengiring proyek Tuhan, apakah sudah mempersiapkan diri saat Tuhan datang. Gimana David pelayanannya, gimana umatku, kamu sudah melakukan apa? Kita tidak bisa, belum Tuhan, aku gak ngerti, tidak bisa. Karena kita sudah diberitahu banyak loh. Apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita secara umum kita sudah pelajari dalam kitab suci. Tetapi secara pribadi hanya kita masing-masing dan Tuhan yang tahu proyek masing-masing. Proyek saya, proyek Pak Tony, proyek Pak Andre, pasti Tuhan punya keunikan, kekasan bagi masing-masing kita.
Kalau kalau saya jelas Tuhan suruh saya mengajar, Tuhan suruh saya belajar, dan Tuhan suruh saya mengajar, itu pasti. Tetapi bagi Anda yang belum tahu, harus Anda cari tahu. Sudah pasti hidup suci itu sudah pasti, semua orang dituntut hidup suci. Tetapi itu tidak cukup. Kita masing-masing harus jadi berkat dengan mengerjakan yang menjadi bagian kita. Rema, ya, rema untuk masing-masing orang itu berbeda. Maka kejarlah, cari tahulah, sadarilah, cari hikmat Tuhan. Tuhan, aku sudah mengerti logos begitu banyak. Apa yang harus aku kerjakan? Jangan sampai tidak tahu apa-apa. Ya. Jangan mabuk. Atau jangan tidak sadar. Atau jangan sampai gak ngerti-ngerti, itu loh maksudnya. Emangnya pasti Pak, setiap orang bisa mengerti? Bisa. Banyak berdoa. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? What must I do, Lord? Kembali ke situ. Jangan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan dipikir, maaf kata, jangan berpikir orang seperti Pak Kiong itu tidak ada gunanya. Itu bagian proyek Tuhan untuk dia dengan cara mengiring Pak Eras. Kelihatannya sepele dan tidak berarti, kelihatannya. Tapi tanpa Pak Kiong, ya Pak Eras tidak bisa jalan begitu cepat, begitu luas, begitu cak-cak gitu ya. Karena nggak ada yang nolong. Jangan dianggap remeh. Mungkin dia nggak bisa khotbah, tetapi dia bisa ngatur perjalanannya Pak Eras. Dia bisa ngatur agendanya Pak Eras. Dia bisa menolong Pak Eras saat buntu, nggak bisa berbuat apa-apa. Ini contoh saja. Ya, maaf kata nyatut Pak Kiong, kalau Pak Kiong dengar khotbah ini ya, I'm sorry. Tapi ini kan contoh saja supaya orang itu tidak minder gitu loh. Pak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, jangan begitu. Cari hati, ya, cari dalam doa. Ya, gali hati Anda. Temukan apa ya yang Tuhan tetapkan dalam diri Anda. Bapak Ibu, kita pasti tahu apa yang harus kita kerjakan. Lakukan saja. Pak, kalau salah gimana? Tetap lebih baik Anda melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa. Halo? Kita harus berpikir seperti itu. Pak, saya salah Pak melakukan kehendak Tuhan. Tapi bermanfaat tidak bagi orang lain? Bermanfaatnya sudah cukup. Karena kamu memang tidak tahu. Yang diberi banyak tahu, dituntut banyak tahu. Yang tidak diberi tahu banyak, ya juga tidak dituntut banyak kan. Tetapi setidaknya kita harus punya, Tuhan, what must I do? Harus punya. Bapak Ibu, ayo kita lakukan sesuatu. Tidak perlu terlalu banyak ngurusin pelayanan hamba Tuhan lain. Padahal karakter sendiri, pelayanan sendiri masih amburadul. Bahkan jangan-jangan kita belum menyadari apa tanggung jawab kita. Tapi sudah pintar mencemooh orang. Pak, pelayanan itu tidak begitu. Pak, pelayanan itu tidak begini. Loh, dia sendiri belum melakukan apa-apa. Bapak Ibu, kita ditebus bukan untuk santai, tetapi dipekerjakan. Kita ditebus Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita dipilih untuk memuliakan Tuhan, itu sama saja. Seperti perabot bait Allah,
Dikuduskan berarti tidak sekedar dipisahkan atau dibersihkan dari dosa, tetapi dipekerjakan oleh Allah agar bermanfaat bagi proyek keselamatan manusia di dalam nama Yesus. Ayo Bapak Ibu, kalau kita lakukan ini, kelak Tuhan datang, tidak akan Tuhan mengatakan, adakah iman di bumi? Tidak akan. Kenapa? Karena kita mau taat. Kita ngerti, kita taat melakukan, itulah iman. Kalau kita nggak ngerti dan tidak melakukan, Tuhan akan tanya, adakah iman di bumi? Karena nggak ada yang melakukan, nggak ada yang taat, nggak ada yang mengerjakan. Bapak Ibu, hamba yang mengerti dan melakukannya, itulah yang disebut pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Hamba seperti ini yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Ini artinya dimuliakan sebagai raja dalam arti turut memerintah. Tuhan mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Inilah yang disebut turut memerintah sebagai raja. Bapak Ibu, kita memang tidak berambisi menjadi orang-orang yang memerintah orang lain atau menjadi pejabat kerajaan surga, tidak. Tetapi tetap harus kita lakukan, ya, supaya pekerjaan Tuhan tuntas. Orang-orang seperti inilah yang dipercaya oleh Tuhan kelak, ngurusin kerajaannya. Ingat ya, kita menjadi perabot-perabot rumah Allah. Ada perabot perak, ada perabot emas. Dan kita mau menjadi indah di mata Tuhan tuh berguna bagi kerajaan Tuhan, itu sebetulnya. Jangan jadi perabot yang buruk, perabot yang tidak bisa digunakan. Tuhan gak mau. Ayo Bapak Ibu, kita diingatkan lagi. Ya, kita diingatkan lagi. Jangan puas main gereja-gerejaan. Kita harus mengejar, ya, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan datang disenangkan. Supaya Tuhan datang dan mengatakan dan berkata kepada kita, kamu hamba yang baik, masuklah dalam perhentian Tuanmu. Wah, itu kan menyenangkan Bapak Ibu. Ayo kita lakukan itu. Segera. Kenapa? Dia datang tiba-tiba seperti pencuri. Kita tidak pernah tahu. Bahkan bisa saja kita mati itu juga dipanggil Tuhan kan. Kita mati juga ketemu Tuhan. Dan kita tidak tahu kapan mati. Ayo Bapak Ibu, menjadi hamba yang bijaksana. Amin.